wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan channel Me and My Student. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtemanya bekerja sama mencapai tujuan. Selamat menyimak. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertempuran Surabaya puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Ini merupakan salah satu peristiwa heroik bagi bangsa Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu. Sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan para pahlawan dan pejuang dalam merebut kemerdekaan, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies atau disebut NICA pada tanggal 25 Oktober 1945 atau 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertine Waterscholten Malabi langsung masuk ke kota Surabaya dan mendirikan pos-pos pertahanan. Kedatangan pasukan sekutu awalnya untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata Jepang, atau menjaga ketertiban di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Surabaya. Namun kenyataannya pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris menyimpang. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan sekutu menyerbu penjara membebaskan tawanan perwira sekutu yang ditahan Indonesia. Pasukan sekutu juga menduduki tempat-tempat vital seperti lapangan terbang, kantor radio, Radio Surabaya, gedung internasio, dan pusat kereta api. Pasukan sekutu menyebarkan pamflet yang isinya agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimilikinya. Namun masyarakat Surabaya menolak, apalagi harus mengangkat tangan. Menyerang sekutu. Kondisi itu membuat masyarakat Surabaya marah dan semakin anti sekutu. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pejuang Indonesia menyerang pos pertahanan. Aspirasi perlawanan terhadap sekutu dikumandangkan oleh Bung Tomo menggunakan radio. Dia dengan berapi-api memberikan semangat kepada masyarakat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdekalah! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicebol. Baiklah, kalian sudah mendengarnya. Semangat semuanya ya. Oke, kita lanjut. Dengan penuh semangat, akhirnya masyarakat Surabaya mampu merebut tempat-tempat vital. Sempat ada perundingan antara pemerintah Indonesia yang diwakili Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Amir Syarifuddin dengan sekutu. Tetapi pertempuran tetap terjadi.
Pada tanggal 31 Oktober 1945, Brigadir Malabi tewas dan menyulut kemarahan pihak sekutu. Pihak sekutu memperingatkan masyarakat Surabaya untuk menyerah. Jika tidak, mereka akan menghancurkannya. Namun masyarakat Surabaya tidak mau memenuhi tuntutan. Puncak Perang Surabaya. Puncak pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pasukan sekutu melakukan penyerangan di kota Surabaya dan pejuang Indonesia tidak gentar, malah bersemangat untuk lebih berjuang. Dalam menghadapi sekutu, senjata yang dipakai pejuang tidak hanya senjata, tapi juga bambu runcing. Tak sedikit pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran tersebut, mencapai 20.000 orang. Sementara dari pihak sekutu mencapai 1.500 orang. Pertempuran berakhir terjadi pada tanggal 28 November 1945. Semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan membuat Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Ini ditetapkan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959. Pertempuran di Surabaya tersebut berlangsung selama 3 minggu. Kerugian jiwa di pihak Indonesia cukup banyak dan mencapai ribuan. Penduduk banyak yang mengungsi meninggalkan kota Surabaya. Selain itu, banyak bangunan-bangunan rusak dan hancur.